Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiana Wilianca dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Tadris IPS dari kelas 2A Tadris IPS. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai mata kuliah kewarganegaraan pada bab 7, Tata kelola yang baik dalam bingkai pemerintahan yang bersih, dengan materi percepatan pemberantasan korupsi, dengan dosen pengampu Bapak Anwardi ME. Bagian pertama yaitu kita bahas dulu tentang materi pengertian korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan corruptio atau penyuapan dan corrumper yang artinya merusak, yang kemudian didefinisikan perbuatan yang buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan bagi pihak lain. Sedangkan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu disebut dengan perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogo, atau sejenisnya. Definisi secara umum korupsi itu pun dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi juga dirumuskan dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut dapat menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan, tindakan, kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi. Dari 30 bentuk dan jenis delik tindak pidana korupsi tersebut, ada 2 jenis delik yang mengatur tentang perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan 28 jenis lainnya itu untuk mengatur tentang perilaku penyelenggaraan negara terkait dengan kekuasaannya. Dari 30 delik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama kerugian uang negara, yang kedua itu suap menyuap, yang ketiga pengelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Nah, sedangkan keenam tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu terdiri dari yang pertama itu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, yang kedua tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, yang ketiga bank yang tidak memberikan keterangan rekening yang tersangka, yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang palsu. Selanjutnya, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Dalam mempercepat pemberantasan korupsi, tentunya kita sangat memerlukan adanya peran serta masyarakat. Ini tercantum dalam undang-undang yang peran sertanya diwujudkan dengan yang pertama itu adanya hak untuk mencari, memperoleh, memberikan, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, adanya hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta tanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak korupsi. Kemudian, hukum perbuatan korupsi. Hukum perbuatan korupsi dalam Islam adalah haram atau dilarang karena bertentangan dengan maqasid asy-syariah atau tujuan hukum Islam. Keharamannya dapat dilihat dari segi
Yang pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung yang tentunya dapat merugikan keuangan negara ataupun masyarakat. Ulama fikih juga sepakat bahwa pemanfaatan hasil korupsi adalah haram. Hukuman yang pantas bagi seorang koruptor dalam Islam dikelompokkan menjadi 3, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana takzir atau jarima. Sehingga semua tindak pidana korupsi diserahkan pada hakim dengan mengacu pada 3 hal tersebut. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.